Berapa banyak ya cerita yang tersimpan di balik seulas senyum seorang perempuan? Saya sering bertanya-tanya, berapa banyak badai yang diredam dalam diam? Berapa banyak pertanyaan yang bergema tanpa suara di dalam kepalanya? Dan berapa banyak kerapuhan yang coba ia balut dengan penampilan tegar? Kalian mungkin sering melihatnya tertawa, bercanda, menjalani hari seolah tanpa beban. Tapi jauh di dalam sana, di ruang hati yang mungkin jarang ia tunjukkan pada dunia, saya rasa bisa jadi ada ketakutan-ketakutan yang sedang ia perjuangkan sendirian. Di jejak pemikiran, saya sudah beberapa kali mencoba menyelami lapisan-lapisan perasaan dan hubungan, mencoba memahami kompleksitas hati, terutama dari sudut pandang perempuan. Hari ini, saya ingin mengajak kalian melangkah lebih dalam lagi. Kita tidak akan bicara tentang senyum kebahagiaan yang murni, tapi tentang senyum yang lain. Senyum yang saya lihat seringkali menjadi perisai. Senyum yang menyembunyikan getar di hati. Saya ingin kita mencoba memahami bersama mengapa begitu banyak perempuan memilih untuk menyimpan rapat-rapat ketakutan mereka, bahkan dari orang-orang terdekat sekalipun. Mengapa senyum seringkali menjadi topeng yang paling nyaman, namun di saat bersamaan juga paling menyesakan? Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, bukan tentang saya mengatakan bahwa perempuan harus selalu terbuka, dan jelas bukan tentang meremehkan kekuatan senyuman itu sendiri. Ini adalah sebuah upaya dari saya untuk memahami, untuk berempati, untuk mungkin melihat diri kalian sendiri, atau orang-orang yang kalian sayangi dalam cerita ini. Mari kita, saya dan kalian, telusuri bersama alasan-alasan di balik fenomena yang saya rasa begitu akrab ini. Alasan pertama, dan mungkin salah satu yang paling umum saya perhatikan, adalah takut dianggap lemah atau merepotkan orang lain. Saya rasa sejak kecil, entah disadari atau tidak, seringkali ada tuntutan tak tertulis bagi perempuan untuk menjadi sosok yang kuat, yang bisa diandalkan, yang mampu mengurus banyak hal sekaligus tanpa mengeluh. Citra wanita tangguh itu kadang terasa seperti sebuah standar yang harus dipenuhi, ya kan? Menunjukkan ketakutan, mengakui bahwa aku tidak baik-baik saja, rasanya seperti sebuah kegagalan memenuhi ekspektasi itu. Ada kekhawatiran dalam diri yang saya yakin juga mungkin kalian rasakan, bahwa jika kita menunjukkan sisi rapuh kita, orang lain akan melihat kita sebagai sosok yang lemah, yang tidak kompeten, atau bahkan lebih buruk lagi, sebagai beban. Pernahkah kalian merasa sedang sangat terpuruk? Tapi ketika teman atau keluarga bertanya, "Kamu kenapa?" Jawaban yang keluar justru tidak apa-apa, cuma sedikit lelah. Di balik jawaban itu, mungkin ada ketakutan besar yang sedang kalian hadapi. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, ketakutan kehilangan seseorang, atau sekadar ketakutan tidak mampu menjalani hari esok. Tapi menyuarakannya terasa begitu berat. Khawatir akan membuat orang lain ikut cemas, khawatir akan dianggap berlebihan, khawatir akan menambah beban pikiran mereka yang mungkin juga sudah berat. Saya rasa perasaan ini sangat manusiawi. Rasa tidak ingin merepotkan ini seringkali begitu kuat, menurut pengamatan saya. Kalian mungkin melihat orang-orang di sekitar kalian punya masalahnya sendiri, punya kesibukannya sendiri. Rasanya egois jika kita membuang ketakutan kita pada mereka. Jadi, senyuman itu dipakai. Senyuman yang seolah berkata, "Semuanya terkendali di sini, kalian tidak perlu khawatir tentang aku." Padahal di dalam hati, mungkin sedang terjadi gempa bumi yang dahsyat. Keinginan untuk melindungi orang lain dari kekhawatiran kita, ironisnya, justru membuat kita semakin terisolasi dalam ketakutan itu sendiri. Kita, atau lebih tepatnya banyak perempuan yang saya tahu, membangun dinding dengan senyuman, berharap orang lain tidak melihat retakan di baliknya. Alasan kedua yang seringkali muncul, yang saya perhatikan, adalah keinginan untuk tetap kelihatan kuat, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Saya rasa ini mungkin terdengar mirip dengan yang pertama, tapi ada perbedaan subtil di sini. Jika yang pertama lebih tentang persepsi orang lain, yang ini lebih tentang pertarungan internal.
senyuman itu bisa menjadi semacam afirmasi diri, sebuah upaya dari dalam diri untuk meyakinkan diri sendiri bahwa aku bisa melewati ini. Mengakui ketakutan secara terbuka, bagi sebagian orang, terasa seperti menyerah pada ketakutan itu sendiri. Rasanya seperti memberikan kekuatan pada apa yang kita takuti. Saya melihat, bagi sebagian perempuan, menjaga citra kuat adalah cara mereka bertahan hidup. Itu adalah benteng pertahanan terakhir ketika segala sesuatu terasa runtuh. Senyum itu, tawa itu, sikap semua baik-baik saja itu, adalah baju zirah yang mereka kenakan untuk menghadapi dunia, dan terkadang untuk menghadapi diri mereka sendiri di cermin. Ada semacam keyakinan internal, mungkin tidak disadari, bahwa jika aku terus tersenyum, jika aku terus bersikap kuat, maka entah bagaimana aku akan benar-benar menjadi kuat. Mengakui ketakutan terasa seperti membuka celah pada baju zirah itu, membiarkan musuh masuk. Pernahkah kalian merasa seperti ini? Jadi, meskipun hati menjerit, meskipun lutut terasa lemas karena menahan beban, senyuman itu tetap dipasang. Bukan karena ingin menipu siapapun, tapi lebih karena sebuah mekanisme pertahanan diri yang saya rasa sangat kompleks. Sebuah cara untuk berkata pada diri sendiri, aku belum kalah, aku masih berdiri. Ini adalah bentuk perlawanan senyap terhadap apapun yang membuatnya takut. Kekuatan yang dipaksakan, namun diyakini sebagai satu-satunya cara untuk tidak hancur berkeping-keping. Alasan ketiga, yang juga sangat penting menurut saya, adalah takut tidak dimengerti atau malah disalahpahami. Saya rasa, ini adalah ketakutan yang berakar dari pengalaman atau kekhawatiran, bahwa jika kita jujur tentang apa yang kita rasakan, respons yang diterima justru akan menambah luka. Pernahkah kalian mencoba berbagi ketakutan kalian, lalu mendapat jawaban seperti, kamu terlalu berlebihan mikirnya, atau, itu sih masalah kecil, jangan dibikin pusing, atau mungkin nasihat-nasihat klise yang sama sekali tidak membantu, atau lebih buruk lagi, cerita kalian disepelekan, diremehkan, atau bahkan dijadikan bahan gosip. Saya yakin beberapa dari kalian pernah mengalaminya. Pengalaman seperti ini bisa sangat menyakitkan dan meninggalkan bekas. Membuat saya, dan mungkin juga kalian, berpikir 2 kali, bahkan 100 kali, sebelum memutuskan untuk membuka diri lagi. Ketakutan itu sendiri sudah sulit dihadapi, ditambah lagi dengan ketakutan akan reaksi orang lain. Takut kalau kerentanan kita akan disambut dengan penghakiman, bukan pemahaman. Takut kalau penjelasan kita yang mungkin rumit dan berlapis-lapis akan disederhanakan menjadi kamu terlalu sensitif atau kurang bersyukur. Saya rasa ketakutan ini seringkali membuat banyak perempuan, mungkin termasuk kalian atau orang yang kalian kenal, memilih diam. Lebih mudah menelan sendiri rasa takut itu daripada mengambil risiko disakiti oleh ketidakmengertian orang lain. Menjelaskan sumber ketakutan yang mungkin irasional, atau yang berakar dari trauma masa lalu, membutuhkan energi yang besar dan rasa percaya yang tinggi pada pendengarnya. Jika rasa percaya itu tidak ada, atau pernah dikhianati, maka diam dan tersenyum terasa seperti pilihan yang lebih aman. Setidaknya, dengan diam, kita melindungi diri dari potensi luka tambahan, yang disebabkan oleh respons negatif orang lain. Senyum menjadi tameng. Bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari potensi invalidasi perasaan kita sendiri. Selanjutnya, alasan keempat adalah trauma dari pengalaman sebelumnya saat pernah jujur tentang ketakutannya. Saya rasa, ini mungkin merupakan bentuk yang lebih dalam dari alasan sebelumnya. Bukan hanya sekadar takut tidak dimengerti, tapi ada luka nyata dari masa lalu yang membuat keterbukaan terasa berbahaya. Mungkin dulu, ketika ia memberanikan diri, menunjukkan ketakutannya, ia malah diejek, ditinggalkan, atau kerentanannya dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin kejujurannya digunakan untuk melawannya di kemudian hari. Saya hanya bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu. Pengalaman traumatis seperti ini, saya yakini, bisa menciptakan luka yang sangat dalam dan membangun dinding pertahanan yang kokoh. Otak kita secara alami akan berusaha melindungi diri dari pengalaman menyakitkan yang sama. Jika keterbukaan pernah berujung pada rasa sakit yang hebat,
maka secara otomatis mekanisme pertahanan diri akan aktif ketika situasi serupa muncul. Menyembunyikan ketakutan menjadi strategi bertahan hidup yang dipelajari dari pengalaman pahit. Senyuman dalam konteks ini bukan lagi sekadar topeng sosial, tapi bisa jadi respons trauma. Sebuah cara untuk menjaga jarak aman, untuk memastikan tidak ada yang bisa masuk terlalu dekat dan menyakiti lagi. Saya perhatikan, orang yang pernah mengalami ini mungkin terlihat sangat ceria dan ramah di permukaan, tapi sangat sulit untuk benar-benar dekat dengannya secara emosional. Lapisan pertahanannya tebal, dan senyuman adalah salah satu bagian terluar dari benteng itu. Membongkar trauma ini membutuhkan proses yang panjang, aman, dan penuh kesabaran, sesuatu yang tidak selalu tersedia atau mudah ditemukan. Alasan kelima, yang juga seringkali menjadi pertimbangan menurut pengamatan saya, adalah keinginan untuk menjaga hubungan atau suasana supaya tetap damai. Terutama dalam konteks hubungan dekat, keluarga, pasangan, pertemanan, atau bahkan lingkungan kerja, saya melihat terkadang ada keinginan kuat untuk menghindari konflik atau ketegangan. Menunjukkan ketakutan atau kecemasan bisa dianggap sebagai merusak suasana. Mungkin kita atau kalian takut dianggap sebagai pembawa masalah atau takut memicu perdebatan yang tidak diinginkan. Dalam beberapa dinamika hubungan, terutama jika ada ketidakseimbangan kekuatan atau jika salah satu pihak cenderung menghindari pembicaraan emosional yang sulit, menyembunyikan perasaan negatif terasa seperti cara untuk menjaga keharmonisan. Saya rasa perempuan mungkin merasa bertanggung jawab untuk menjaga agar semuanya tetap ringan dan menyenangkan. Mengungkapkan ketakutan bisa terasa seperti melempar batu ke air yang tenang, menciptakan riak yang mungkin tidak siap dihadapi oleh semua orang dalam hubungan tersebut. Jadi, saya lihat demi menjaga perdamaian, meskipun mungkin perdamaian yang semu, ketakutan itu disimpan sendiri. Senyuman dipakai sebagai tanda, semuanya baik-baik saja di sini, berharap agar hubungan tetap berjalan mulus, agar suasana tetap kondusif. Ini bisa menjadi sangat melelahkan dalam jangka panjang, saya yakin. Karena menekan emosi negatif, terus-menerus membutuhkan energi yang besar. Namun, bagi sebagian orang, harga yang harus dibayar untuk sebuah konfrontasi atau ketidaknyamanan terasa lebih mahal daripada menanggung beban ketakutan itu sendirian di balik senyuman. Jadi, apa artinya semua ini bagi saya dan kalian? Apakah ini berarti setiap senyuman perempuan adalah palsu? Tentu saja tidak. Saya percaya kebahagiaan itu nyata, tawa lepas itu nyata. Tetapi, saya rasa penting bagi saya dan kalian untuk memahami bahwa senyuman tidak selalu berarti tidak adanya rasa takut atau luka. Terkadang, senyuman adalah bukti perjuangan. Bukti bahwa seseorang sedang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, untuk melindungi dirinya sendiri, atau bahkan untuk melindungi orang lain. Senyum bisa menjadi mekanisme coping yang kompleks. Saya ingin menekankan ini. Di satu sisi, ia bisa melindungi dari rasa sakit tambahan. Di sisi lain, ia juga bisa mengisolasi dan membuat beban terasa semakin berat karena ditanggung sendirian. Memahami alasan di balik senyum yang terpasang ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka ruang empati kita bersama. Untuk menyadari bahwa di balik penampilan luar, yang mungkin terlihat baik-baik saja, bisa jadi ada pertempuran batin yang sedang berlangsung. Kekuatan seorang perempuan tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk terbuka dan jujur tentang kerapuhannya. Saya percaya, kekuatan juga bisa terletak pada ketahanannya untuk terus berjalan maju, bahkan ketika kakinya gemetar karena takut. Kekuatan bisa terletak pada pilihannya untuk melindungi hatinya dengan cara yang ia tahu. Dan ya, terkadang kekuatan itu termanifestasi dalam bentuk seulas senyum, meskipun senyum itu harus menahan air mata. Penting untuk saya ingatkan pada diri saya sendiri, dan juga pada kalian semua, tidak apa-apa untuk merasa takut, tidak apa-apa untuk tidak selalu kuat, dan tidak apa-apa jika senyuman adalah caramu, atau cara saya, bertahan hari ini. Namun, saya berharap kita semua, kalian dan saya, bisa menemukan ruang aman,
entah itu dalam diri sendiri, dengan orang terpercaya, atau melalui bantuan profesional, untuk bisa meletakkan perisai itu sesekali, untuk bisa bernapas lega tanpa harus berpura-pura. Dan bagi kalian yang menjadi teman, pasangan, atau keluarga, mari kita coba untuk melihat lebih dalam dari sekadar senyuman. Bagi saya juga, sebagai teman atau bagian dari keluarga, ini pengingat. Mari kita ciptakan lingkungan di mana kerentanan tidak dianggap sebagai kelemahan, di mana kejujuran disambut dengan telinga yang mendengar dan hati yang memahami, bukan dengan penghakiman atau solusi instan. Kadang, yang dibutuhkan bukanlah jawaban, tapi kehadiran yang tulus dan penerimaan tanpa syarat dari kita semua. Kadang, senyuman itu bukan tanda bahwa semuanya baik-baik saja, tapi tanda bahwa dia memilih tetap kuat, walaupun hatinya penuh ketakutan. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasakan hal serupa? Atau mungkin kalian punya pandangan lain tentang topik ini? Saya akan sangat senang membaca cerita dan pemikiran kalian di kolom komentar. Mari kita jadikan ruang ini tempat berbagi yang aman dan saling mendukung. Jika kalian merasa video ini bermanfaat atau menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk memberikan like, dan tentu saja, subscribe ke channel Jejak Pemikiran, agar kita bisa terus berjalan bersama, saya dan kalian, menelusuri jejak-jejak pemikiran dan perasaan yang membentuk kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.